Oke, kita akan coba ngetes apakah udah bekerja dengan baik. Pertama kita ketik info dan ya, ini info barang yang udah ada ya. Lalu kita ketik di sini berapa dan dia harusnya nampilin seperti itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi bareng aku Alvin Johari. So kali ini kita akan coba buat bot ala-ala gitu ya, yang bisa kontrol aktivitas kita. Bukan kontrol sih, lebih tepatnya kayak nyatet pengeluaran kita sehari-hari gitu, hanya melalui WhatsApp aja. Ini kayak bot gitu ya. Kita akan manfaatin Meta AI dan aplikasi WhatsApp aja. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, untuk cara buatnya itu gampang. Kalian tinggal siapin aja account WhatsApp kalian, pastikan juga nomornya aktif ya dan pernah dipakai. Lalu kalian tinggal buat aja grup baru nih, new group gini. Lalu kalian tinggal tambahin aja temen random kalian atau mungkin keluarga, sahabat, pacar mungkin kalau punya, ataupun kayak saya kayak kontak. Invite ini cuma buat ini aja sih. Kita next ya. Jadi kita tinggal tulis aja nama grupnya sebagus mungkin, seunik mungkin ya, misalnya kayak gini. Nah, contoh namanya kayak gini misalnya. Jika udah kita klik create, kalau mau dikasih icon bakal lebih bagus. Nggak bisa ya. Oke. Nah, tujuannya sebenarnya tadi aku nge-invite Fantek itu biar bisa aku doang yang masuk ke grup ini. Jadi pastiin kalau misalnya kalian lagi invite member lain gitu ya, kayak teman kalian yang kalian buat contoh tadi, itu silahkan langsung di kick ya. Ya biar dia nggak bingung juga ini ngapain dimasukin grup ya. Jadi langsung di kick aja dan pastikan kalian tersisa kalian doang kayak gini. Nah, kalau udah, kita akan langsung aja masuk ke promnya teman. Oke, di sini saya udah siapin promnya. Nanti kalian bisa akses lah ya di deskripsi di bawah, gratis. Yang pertama kita akan perintahkan kayak gini, pakai Meta AI. Jadi kita ketik add di sini Meta AI. Kita pastikan di sini Meta AI kalian udah support ya di WA kalian. Nah, kalau udah support silahkan ketik seperti ini dan kalian tinggal masukin prompt seperti ini. Saat ini kamu menjadi asisten saya dan membantu mencatat pengeluaran sehari-hari. Fiturnya berupa nama barang, saldo harga barang, saldo akhir, saldo final, saldo keseluruhan, dan setiap saya ketik info, kamu akan nampilin hasilnya. Oke, ini untuk prompt pertama bisa kita langsung di enter aja. Pastikan di tag ya Meta AI. Nah, kalau udah berhasil kayak gini, kita bisa langsung masuk ke prompt kedua. Untuk prompt kedua kita akan training untuk format pesan yang akan kita kirimkan itu seperti apa, AI-nya biar paham ya. Contohnya kayak gini misalnya. Jadi kita tinggal kirimkan aja ke AI-nya. Jangan lupa di tag dulu Meta AI dan kita langsung aja kirimkan kayak gini ya. Contoh format yang akan saya pakai, apel merah harga 30.000, uang 100.000. Jadi ketika kita ketik di sini apel merah, ini nama barangnya, harganya 30.000, uangnya 100.000. Nanti dia bakal ngitungin ke kita saldo akhirnya berapa dan saldo finalnya itu berapa guys. Nah, jika sudah kita enter ya, nah dia bakal langsung muncul seperti ini. Kalian tinggal lihat dulu kalau misalnya udah sesuai ya, udah, ini sebenarnya udah jadi sih. Tapi kalau memang mau dibagusin lagi ya, silahkan lanjut ke prompt selanjutnya. Nah, ini tampilannya kurang simpel menurutku, jadi kita akan upgrade dulu promptnya kayak gini ya. Nah, ini kalian bisa sesuaikan promptnya yang udah aku tulisin. Kalian bisa akses di deskripsi ya, gratis. Nah, contohnya kayak gini misalnya, satu apel harga 30.000, saldo awal 100.000, saldo akhir 70.000, dan saldo final 70.000. Ini dibuat bold, cetak tebal. Selain yang tidak saya beri nomor, tidak usah diberi angka. Maksudnya tuh, ini kan selain ini kan nggak ada nomor gitu ya. Ini kan cuma ada angka 1 doang. Jadi selain yang saya kasih nomor ini itu nggak usah dikasih angka. Dan ditampilkan paling akhir teks yang final ini, saldo final. Nah, gitu ya. Jika sudah kita enter aja. Nah, jadinya akan seperti ini. Tapi ini menurut saya masih kurang sesuai. Tapi oke, saya akan perbaiki dikit karena ya kurang dikit.
Kita perintahkan gini untuk barangnya beri nomor. Contohnya 1 apel. Misalnya kayak gini ya, kita enter. Jadi, nah kita pengennya kayak gini. Tapi saldo finalnya ini harusnya bold ini udah bener ya. Ini kenapa jadi gini deh? Ya, sebenarnya kita bisa perintahkan lagi untuk saldo finalnya ini dibuat bold. Kita bisa kopas aja sebenarnya untuk prompt-nya. Lalu kita tinggal perintahkan lagi AI-nya. Ya biasanya dia emang kayak gitu. Agak aneh. Nah, jadi kayak gini teman. Jadi ini mantep ya. Oke, sejauh ini udah oke. Kita akan coba tes ya. Kita ketik aja di sini Meta AI dan kita ketik info. Kita enter. Coba ya hasilnya kayak gimana. Kita tes. Nah, hasilnya kayak gini nih. Apel merah harga 30.000, saldo awal 100.000, saldo akhir 70.000 dan saldo finalnya adalah 70.000. Gitu ya. Ini baru satu produk. Kalau banyak produk gimana nih? Nah, tapi ini menurut saya juga masih kurang teman-teman. Jadi kita next ke prompt selanjutnya, yaitu setiap komen harus ada informasi. Nah ini biar mempercantik aja sebenarnya. Nah menurut saya tapi ini penting ya. Jadi langsung aja kita kirimkan. Sorry ini nggak bisa ya ternyata. Oke, kita coba tik dulu manual ini ternyata. Oke, jadi kita harus kayak gini ya. Kalau di PC kita langsung kirimkan. Oh ya, ini untuk komennya bisa kalian sesuaikan ya. Misalnya info ini kalian bisa ganti apa, berapa ini kalian bisa ganti juga. Bentar, ini ada yang kelewat deh. Oh, sorry, kita harus pakai yang ini dulu nih. Ketika gue kena berapa, lo harus kasih tahu jumlah barang saat ini tanpa harga dan lain-lain. Ini sebenarnya cuma tambahan komen, ini opsional. Kalau kalian mau juga silahkan ya. Ketika gue ketik berapa, lo harus kasih tahu jumlah barang saat ini tanpa harga dan lain-lain. Jadi ini fungsinya gitu, kita enter. Nah, jadi kalau kita ketik di sini berapa, itu dia bakal nampilin kayak gini. Nah, gitu guys ya. Jika udah kira-kira sesuai, kita akan masuk ke prompt yang ini. Nah, tadi kelewat dikit, lah nggak apa ya. Kita enter. Nah, kayak gitu. Jadi kita coba ya, kita tes apakah udah berfungsi. Kita ketik add Meta AI dan kita ketik info. Nah, itu maksudnya guys. Jadi agar misalnya kan ini yang gunain kan kita doang ya ceritanya. Kita kan udah tahu nih seluk-beluknya, cara penggunaannya, cara buatnya kayak gimana. Nah, gimana jadinya kalau ini yang ini dipakai kayak adik kita gitu ya, mungkin udah gede SMP atau SMA gitu ya, atau mungkin ibu kita atau keluarga kita yang pakai gitu. Mungkin mau ikut juga gitu, jadi bisa lebih oke lagi karena di sini udah dikasih info nih. Jadi kayak info untuk melihat catatan, berapa jumlah barang, dan ketik nama barang dan harga untuk tambah catatan. Jadi seperti itu guys, jadi mantep ya. Oke, kita langsung aja tes di sini. Kalau kita ketik info kayak gini, kalau kita ketik berapa bakal kayak gini. Kita ketik berapa ya, enter. Nah, satu barang. Ini kenapa tidak berfungsi ya? Ini harusnya. Jadi ketika kita ketik berapa ini juga harusnya include nih perintah. Nah, oke, kita coba kopas dulu ya. Jadi kita tinggal kopas aja ininya perintahnya, lalu kita perintahkan ke AI-nya. Sorry, di tag dulu AI-nya guys, lupa. Lalu kita coba kasih koma ini. Nah, jadi kayak gini ya, kita langsung aja enter. Yang bener gini. Oke, jadi kita akan coba tes ulang ya. Di sini kita ketik Meta AI, lalu kita coba ketik di sini info dan enter. Oke, bekerja. Yang selanjutnya kita akan ketik berapa. Apakah bekerja? Kita coba tes dan berhasil juga. Mantap banget ya untuk bot yang kita buat kali ini guys. Jadi ini gampang banget ya untuk cara buatnya. Oh ya, kita untuk ngetes yang terakhir untuk mengetikkan nama barang dan harganya ya. Jadi kita tinggal tag aja Meta AI-nya untuk menambahkan nama barang dan harganya. Misalnya contohnya kayak gini. Oke, misalnya contohnya sabuk hitam gitu ya. Katakanlah sabuk kulit. Harganya misalnya berapa ya? 40.000 deh, 40.000.
lalu uangnya ada 50.000. Kita coba enter. Nah, dia langsung tambah secara otomatis, guys. Jadi seperti itu ya. Oke, ini tapi dia ngupdate lagi. Jadinya kayak gini, apel merah harga 30.000, sabuk hitam harga 40.000, saldo awal 50.000, saldo akhir 10.000, saldo final 10.000. Oke, bentar. Tapi ini ada yang kacau sedikit ya. Ketika kita ketik di sini apel merah harga 30.000-nya seharusnya kan dikurangi dulu nih. Terus ini juga harusnya dikurangi. Bentar. Ini paling kalau kita ketik info gimana? Coba kita ketik info ya. Oh, sorry. Bentar, aku lupa, guys. Tadi kita masih di menu ini. Nah, jadi dia masih nginputin. Kalau hasilnya, loh, kok sama ya? Bentar, aku masih bingung juga. Kenapa bisa gini ya? Oke guys, jadi kita coba perintahkan lagi pakai prompt. Jadi harusnya tuh setiap benda di bawahnya ini tuh ada tulisan saldo akhir, saldo awal, saldo akhir ini, dan ya gitu harusnya ya. Nah, kita akan coba perintahkan kayak gini. Jadi setiap barang harus ada saldo awal dan akhirnya. Oke, apakah dia bisa? Nah, maksudnya kayak gitu, teman-teman, gitu ya. Apel merah harga 30.000, saldo awal 100.000, saldo akhir 70.000. Sabuk hitam harga 40.000, saldo awal 70.000 dan saldo akhirnya adalah 30.000. Oke. Bentar, tadi aku nulisnya 50.000, ini kenapa 70.000? Kalau misalnya sorry, 70.000. Oke, aku paham. Oke, jadi dia bakal nambahin dari saldo akhir ini terus ditambahin. Ini sebenarnya tergantung pengaturan kalian mau kayak gimana sih, tapi saya lebih sukanya itu dia di reset. Jadi setiap kita masukin barang, katakanlah apel ya, harganya 30.000 nih. Kalau kita dikasih uang sama mak kita gitu, untuk beli harganya 50.000, harusnya kan kembalinya 20.000 ya. Jadi tulis saldo akhir 20.000. Udah selesai sampai gitu aja. Dan dia nggak masuk ke saldo final ya. Gitu. Lalu sabuk hitam ini udah berbeda kasusnya, guys. Jadi kayak harga 40.000, saldo awalnya ini itu sesuai yang kita inputkan. Jadinya kayak gini kan ya nggak sesuai kita inputkan. Tapi oke lah ya, setidaknya ini cukup bekerja meskipun ada error-errornya sedikit ya. Ini sekalian troubleshooting. Oke, jadi untuk memahamkan AI-nya, jadi kita bisa kasih kayak gini. Setiap barang akan selesai nominal harganya. Kalau ada barang baru, saldonya akan preset. Dan saldo final artinya seluruh uang kita belanjakan selama ini. Kita enter ya, coba. Oke, kita coba copy lah ini. Oke, apel merah 30.000, saldo awal 1.000, saldo akhir 70.000. Tapi ini harusnya 50.000 gitu. Tapi karena ini kan penyesuaian ini apa namanya fitur ya. Jadi it's okay dan bekerja dengan baik. Harga 40.000, saldo awal 70.000, saldo akhir 30.000. Nah, maksudnya gitu guys. Jadi pertama itu bakal dicatat harganya berapa, saldo awalnya berapa, saldo akhirnya berapa. Udah selesai sampai situ. Lanjut barang kedua, dia bakal reset dari awal. Dan setiap saldo akhir ini tuh bakal masuk ke bagian sini. Nah, total pengeluaran. Gitu guys. Nah, ini udah bagus banget ya. Oke. Ini udah bagus banget. Kita akan coba cek yang terakhir. Oke, kita akan coba ngetes apakah udah bekerja dengan baik. Pertama kita ketik info. Dan ya, ini info barang yang udah ada ya. Lalu kita ketik di sini berapa. Dan dia harusnya nampilin seperti itu. Lalu ini tambahan ada total pengeluaran. Kita coba sekarang inputkan barang. Misalnya apa ya, brownies deh ya. Oke, contohnya misalnya kayak gini, brownies enak harganya 35.000, uangnya
tadi berapa, 63.000 gitu ya. Kita enter dan kita coba cek di sini, dia langsung dicatat ya. Bronze enak, harga 35.000, saldo awal 63.000, saldo akhirnya 28.000. Jadi kita bisa sekali ngecek gitu. Jadi kalau kita nginputkan itu bisa langsung cek. Dan total pengeluaran hari ini itu total dari ini gitu ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, mantep ya. Oke, jadi mungkin itu aja sih untuk video kali ini. Kalau kalian setuju buat video kayak gini lagi, silahkan saja komentar di bawah ya. Like bila suka, dislike kalau nggak suka. Komentar jangan lupa kalau kalian udah membuat bot ini. Dan saran untuk konten kedepannya kayak gimana? Karena saya juga bingung, jujur gitu ya. Dan kebetulan aja saya ketemu cara ini. Ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.